Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad Nurullah syirri wa syirri syirri fi syirri la Allahu asma wal sifatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illa antal awalu wal akhiru wa antal batinu wassahiru. Saudara-saudara yang saya cintai dan yang saya sayangi dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat sehat jasmani dan rohani, rahmat panjang umur, serta rahmat ilmu, dan rahmat kesejahteraan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, pada kesempatan ini kita akan membongkar salah satu ilmu yang paling ditakuti orang, yaitu ilmu wahdatul wujud. Kenapa wahdatul wujud ini ditakuti orang? Karena tidak tahu jalan masuknya. Banyak sekali orang berpandangan ketika kita mengatakan bahwa wujud kita ini adalah wujud Allah, langsung pandangan mereka mengaku Tuhan. Padahal tidak seperti itu. Perlu diketahui, wujud Tuhan itu bukanlah Tuhan. Nah ini nih perlu kita pahami, saudara. Tetapi wujud dengan yang punya wujud tidak bercerai. Wahdatul wujud adalah salah satu ilmu yang hak. Ilmunya orang-orang yang lenyap dalam kubur. Tidak ada satu orang pun yang bisa lenyap dalam kubur, kalau dalam bahasa Jawa mokso, kecuali memahami wahdatul wujud. Sekali lagi di sini saya akan menjelaskan bahwa ilmu wahdatul wujud adalah ilmu yang hak. La maujudun bihaqqi illallah. Yang perlu saya tegaskan di sini para pencari ilmu ma'rifat, kita harus mengenal siapa jasad kita ini. Yang penting. Siapa jasad ini? Kalau saudara memahami atau betul-betul memahami bahwa siapa jasad ini, pasti akan lenyap. Yang penting jangan memahami bahwa jasad ini daripada tanah. Kalau kita memahami bahwa jasad kita ini daripada tanah, maka akan pasti kembali kepada tanah, kemudian hancur dimakan belatun-belatun tanah. Saudara-saudara, jasad kita ini adalah kenyataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya jasad ini, disinilah kita melihat, memahami adanya Allah. Dengan bahasa-bahasa lain bahwa jasad kita ini adalah
wujud Tuhan. Tapi jangan salah paham. Wujud Tuhan itu bukanlah Tuhan. Tetapi wujud dengan yang punya wujud itu tidak bercerai. Wujud itu hanyalah penampakan atau tanda. Kalau dalam bahasa-bahasa kias, kuburan. Ketika kita melihat kuburan, disitulah kita memahami bahwa di sini ada orang mati. Ada orang pernah dikubur. Kuburan itu bukanlah orang mati, cuma tanda saja. Sekali lagi, wujud kita ini adalah atau jasad kita ini adalah wujud Allah. La maujudun bihaqi illallah. Tidak ada satu wujud kecuali wujud Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Saudara-saudara, saya sedikit memberikan satu pemahaman. Saya bawa sedikit masuk supaya kita betul-betul memahami siapa jasad kita ini. Perhatikan, ini juga saya sering menjelaskan di konten-konten saya. Lihatlah lautan. Bentuknya air. Ya. Nah, setelah lautan ini mensohirkan dirinya sebagai garam, maka tidak nampak lagi lautan itu. Yang nampak adalah garam. Ibarat garam itu adalah jasad kita ini. Tapi kita tidak pernah menyadari bahwa di dalam garam itu semua lautan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita semua bahwa aku tidak di dalam sesuatu dan tidak di luar sesuatu. Tidak ada sesuatu di dalamku dan tidak ada sesuatu di luarku. Apa sebab? Karena Dia semuanya. Dia yang meliputi semuanya. Bagaimana mungkin ada sesuatu di dalamnya dan di luarnya? Karena Dialah semuanya itu. Sekarang saya kasih lagi satu perumpamaan. Kita sudah banyak membahas tentang bahwa yang dijadikan segala sesuatu oleh Allah itu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu daripada Nurullah dan seterusnya. Cuma kita membahas di sini sampai pada Nur Muhammad. Nah, saudara, yang dijadikan segala sesuatu oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nur Muhammad. Segala isinya, langit dan bumi, termasuk roh. Nah, roh adalah daripada Nur Muhammad. Begitu juga jasad kita ini daripada Nur Muhammad. Jadi keduanya Nur Muhammad. Cuma jasad kita ini terproses. Prosesnya misalnya, ini juga kita sudah sering bahas bahwa dari tanah
Tanah itu daripada air, air itu daripada angin, angin itu daripada api, api itu daripada Nur Muhammad. Inilah 4 unsur asal kejadian jasad kita. Tapi sumbernya juga daripada Nur Muhammad. Nah, jasad kita inilah yang disebut ketika sudah dimasukin roh itu, maka disebutlah nurun ala nurin. Tapi tidak bisa disebut nurun ala nurin ketika jasad itu tidak memahami diri sejatinya. Ketika jasad itu sudah memahami hakikat dirinya, maka itulah disebut nurun ala nurin. Cahaya masuk dalam cahaya. Atau disebut juga dalam Al-Quran, cahaya di atas cahaya. Subhanallah. Jasad ini yang perlu kita pahami. Siapa jasman ini? Jasman ini adalah wujud Allah atau wujud Tuhan. Tapi wujud bukanlah Tuhan. Tapi wujud dengan punya wujud tidak terpisah. Ini hanya perwujudannya. Supaya dia bisa dikenal. Itulah sebabnya Allah mensyahidkan dirinya. Tujuannya agar dia dikenal. Kalau enggak ada jasad kita ini dan semua sebagainya, enggak akan bisa dikenal. Siapa yang bisa mengenalnya? Tidak ada. Bagaimana cara mengenalnya? Kalau tidak ada jasad kita ini. Jasad kita ini hanyalah tanda adanya dia, perwujudan daripada Allah itu sendiri. Kalau tak ada tandanya, kita tidak bisa. Contoh saudara, ketika kita dipanggil seseorang, perhatikan, yang dipanggil itu yang dilihat ini, jasad kita. Coba enggak ada ini, bagaimana caranya melihatnya, memanggilnya? Ini yang dipanggil, tapi bukan ini yang menjawab. Yang menjawab itu yang punya wujud. Seperti tadi sudah saya jelaskan. Jasad kita ini ibarat kuburan. Ketika kita melihat kuburan, pasti muncul dalam pikiran bahwa ternyata di sini ada orang yang meninggal. Ada orang yang pernah ditanam. Kalau kita memahami itu, ketika kita melihat diri, disitulah kita memahami. Ternyata di dalam diri ada yang tertanam. Apa tertanam dalam diri jasad kita ini? Jiwa. Subhanallah. Inti yang ingin saya sampaikan di sini, saudara, jangan pernah memisahkan jasmani kita ini dengan rohani. Jasmani dengan rohani kita sama. Hakikatnya satu. Satu tapi tidak serupa. Siapa jasad kita ini sebenarnya? Kalau saudara sudah memahami, istiqomah di situ,
Sadari itu tidak perlu kamu ungkapkan, sadari saja. Kalau diungkapkan itu sudah salah. Kenapa banyak orang takut masuk dalam ilmu ini? Karena dia tidak memahami jalan masuknya. Karena mereka mengatakan mustahil Tuhan itu nampak. Kenapa mustahil? Al-Quran sendiri mengatakan dia yang awal, dia yang akhir, dia yang batin, dia yang zohir. Ketika dia yang awal, dia yang akhir, dia yang batin, dia yang zohir. Apanya yang harus kita cari? Zohirnya. Karena itulah sebabnya disohirkan dirinya supaya dia dikenal. Coba kalau engkau mensohirkan dirinya, apa yang mau dikenal? Jangan takut belajar. Belajar. Tapi belajarlah kepada orang betul-betul memahami jalan ini. Ketika kita mau belajar ilmu seperti ini, justru kita ditakut-takuti. Jangan, itu sesat. Apanya yang sesat? Kalau kita mau memahami dari asal usulnya itu, memang tidak serupa lagi. Ini yang dikatakan satu tapi tidak serupa. Seperti contoh misalnya, gula ini gula. Gula itu berasal daripada tebu, ini gula pasir. Ya kan? Setelah diolah, dia tidak sama lagi. Tapi hakikatnya satu. Subhanallah. Jangan takut mempelajari ilmu wahdatul wujud. Karena ilmu wahdatul wujud itu adalah ilmu yang hak. Kebenaran hakiki. Jangan takut, saudara. Kalau mau belajar seperti ini, kita harus berani keluar dari diri kita. Keluar. Tiadakan diri. Kalau sudah tidak ada diri kita, maka yang ada hanya Allah. Semua binasa. Yang tidak binasa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.